Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, Sobat Lintas Gama yang berbahagia, kembali lagi di channel YouTube Lintas Gama. Oke. Ini channel perdana kita ya Mbak ya. Iya. Kalau biasanya yang sering teman-teman lihat kan Mbak Dewi. Nah sekarang saya terpaksa masuk ini karena kepepet. Nanti suatu saat yang di belakang layar ya. Di belakang layar itu saya harusnya nggak di sini itu. Oh enggak dong. Baik, di konten perdana ini kita judulnya ini Mbak, konten titik temu. Oke, apa itu titik temu? Filosofis itu. Oh ya, sangat filosofis. Ya. Harusnya ada kopinya nih. Harus. Saya nggak suka kopi tapi saya filosofis. Jadi kita tahu bahwasannya manusia itu diciptakan ada persamaan, ada perbedaan. Ya, pasti betul. Apapun. Nah, di konten titik temu ini kita mencoba untuk mencari hal yang sama, kemudian kita bicarakan. Kalau ada permasalahan kita cari solusinya bersama. Berdialog ya, membuka ruang dialog. Ruang dialog. Kemudian nanti kalaupun membutuhkan aksi, kita lakukan aksinya itu bersama-sama. Nah, pada kali ini konten titik temu yang perdana akan membahas tentang cinta lingkungan. Ya, jadi percintaan nggak cuma cinta sama cewek, itu nggak harus kayak gitu. Jadi teman-teman Lintas Gama harus kontekstual. Membuka cakrawala pandang ya, lebih luas. Iya, jadi kita cinta lingkungan atau yang disebut dengan ekologi atau lebih kerennya ekoteologi. Nah, itu kayak salah satu yang sedang digaungkan oleh salah satu kementerian ya. Nah, yang jelas bukan Kementerian Pendidikan gitu. Oke, baiklah, lanjut Mas. Iya. Kita nggak mewakili mana-mana soalnya ini ya, independen. Baik, jadi gini Mbak, kalau tadi masalah cinta lingkungan, bahasa kerennya kan ekologi. Iya. Eko itu lingkungan ya secara sepintas ya. Logi itu ilmu tentang lingkungan. Logi ilmu. Iya. Ekologi ilmu tentang lingkungan. Nah, ekologi itu sedang gencar sekali dibahas menjadi ekoteologi. Tambah teo ya. Tambahan teo terus logi gitu. Jadi ilmu yang membahas tentang lingkungan tapi juga melibatkan Tuhan dan juga agama gitu ya. Ini sudah sangat maju sekali ya Mbak ya. Nah itu. Nah ini teman-teman Lintas Gama yang kami banggakan tentunya membahas ekoteologi ada landasannya gitu. Mungkin kita akan berbicara landasannya dulu ya Mbak. Oke, baiklah. Ini dari saya dulu apa Mbak? Monggo jenengan dulu. Oh, ya. Jadi ini agak agak pamer dikit, agak sombong. Jadi untuk membahas ekoteologi itu bisa pakai sudut pandangnya Karl Marx Mbak. Ngeri. Kalau Karl Marx kan identiknya dengan ekonomi ya, betul, tapi bisa kita tarik ke ekoteologi. Penasaran saya nih. Jadi secara simpel gini, kalau di bukunya Das Kapitalnya Karl Marx itu kan berjilid-jilid itu ya? Ada 3 jilid Mbak. Yang jelas saya belum hatam baca. Nah itu ada konsep 2, proletar dan borjuis. Proletar itu yang kiri atau yang non-sewu ya, miskin gitu ya. Yang borjuis itu yang kanan. Nah, jadi ini kritik terhadap kapitalisme sebetulnya. Yang proletar mengkritik yang borjuis karena ada ketidakadilan lah, singkatnya seperti itu. Terus gimana nih konteks ekoteologinya nih? Aku jadi penasaran. Kiri dan kanan tadi ya. Kita pakai kiri hijau dan kanan hijau. Tuh, sama-sama hijau. Sama-sama hijau. Bedanya apa? Kalau kiri hijau itu orang yang cinta terhadap lingkungan. Jadi orang muslim ya, kita kaitkan dengan muslim ya. Yang cinta lingkungan itu disebutnya kiri hijau. Yang belum cinta lingkungan itu kanan hijau. Ya. Jadi kiri itu tidak identik dengan kejelekan terus. Kalau di Islam kan kadang kiri identiknya dengan yang jelek ya. Jawa juga demikian ya. Nah, ini kiri itu malah justru yang positif, kiri hijau. Seandainya itu ditarik, misalkan ya contohnya ditarik ke rukun iman. Misalkan seandainya rukun iman itu ada cinta terhadap lingkungan, maka bagi orang yang kiri hijau berarti dia sudah melaksanakan konsep keimanannya. Itu seandainya ya, ini kan nggak ada. Menarik tapi ini. Nah kalau yang kanan hijau berarti dia belum melaksanakan konsep ekoteologi atau cinta terhadap lingkungan. Nah seandainya ya, ini kita berbicara seandainya saja ya, jangan dipotong. Ini rukun iman udah pakem, ada 6, nggak mungkin ditambah-tambah.
seandainya ini masuk konsep rukun iman ya, seandainya ya, tapi kan Tuhan tidak berkehendak. Kalau ada orang yang tidak menjaga lingkungan, berarti dia dikatakan sebagai orang yang kufur atau imannya belum sempurna gitu ya Mbak ya. Tuh. Nah kalau sudah menjadi kiri hijau, berarti dia sudah mengamalkan apa yang sudah ada dalam ajaran Islam, khususnya misalkan ekoteologi ini. Keren ya. Jadi orang yang bersyukur, imannya iman yang sempurna, tapi untungnya tidak masuk ke dalam rukun iman. Sehingga kalau ada orang yang belum menjaga kebersihan ya masih aman ya? Saja lah gitu. Okay. Itu permainan filosofis aja sih Mbak. Itu kalau dari saya. Nah mungkin teman-teman penasaran perspektifnya Mbak Dewi seperti apa, silahkan Mbak. Gitu. Oke, ini dari sudut pandang atau kacamata Kristen begitu ya. Nah saya akan memulai perbincangan ini dari salam yang tadi kita sampaikan. Ada salam sejahtera atau dalam bahasa kami itu shalom. Shalom. Definisi shalom itu dirumuskan oleh WCC, jadi Dewan-Dewan Gereja, waktu itu pada tahun 1983 di Vancouver, Kanada. Dan hal itu, damai sejahtera itu harus mencakup 3 hal. Yang pertama justice, keadilan. Yang kedua adalah peace, kedamaian. Dan yang ketiga adalah integrity of creation atau kesejahteraan semua makhluk. Nah, yang menjadi PR adalah kesejahteraan semua makhluk. Karena ini banyak yang kurang aware ya, kayaknya ya, dan benar-benar jauh api dari panggang gitu ya, jauh panggang dari api begitu, sangat-sangat jarang dibahas apalagi diimplementasikan. Nah, dan berkaitan dengan hal ini di Kristen sendiri dalam Alkitab, terkhusus di Yohanes 3 ayat 16 di sana dikatakan karena begitu besar kasih Allah, maaf ya pakai kata Allah, akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal begitu. Nah, ada seorang filsuf bernama Lynn White, dia mengatakan berkaitan dengan Yohanes 3 ayat 16 tadi bahwasanya kasih Allah begitu besar terhadap dunia ini. Lynn White melihat bahwasanya orang Kristen, agama Kristen itu cukup antroposentris. Hanya melihat, hanya memusatkan manusia saja. Nah, ini kan kontradiktif dengan makna dari shalom itu sendiri, bahwasanya harus ada kesejahteraan dari semua ciptaan. Nah, kadang saya sedikit insecure nih Mas sama teman-teman Buddha. Karena kalau Waisa, kita sering membaca ungkapan mereka itu atau status-status mereka itu begini, Sabe, Sata, Bhavanta, Sukitata. Jadi kan tahu artinya apa? Saya nggak tahu. Kiranya semua makhluk berbahagia. Wes, ini tamparan yang jelas-jelas. Karena apa? Semua makhluk mau berbahagia, dan kekristenan sendiri ternyata sangat antropocentris. Nah, maka bagaimana sih kekristenan harus menyikapi atau melihat ekoteologi ini? Nah, nanti kita akan bahas, tapi next dengan dulu Mas. Oh gitu, iya baik Mbak. Itu tadi sudah ada pembuka yang bagus sekali ya teman-teman. Cuma saya mau ambil kutipan-kutipan dari kitab suci Al-Quran ya. Karena bagi orang Muslim itu ada 2 pedoman, yang satu Al-Quran, yang kedua Al-Hadis atau As-Sunnah. Nah saya tak tampilkan dari Al-Quran saja dulu pada sesi ini. Nanti yang dari As-Sunnah atau Al-Hadis kapan-kapan ya. Jadi di Islam itu di dalam surat Al-A'raf ayat 56 Mbak, itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang konsep bagaimana kita menjalankan konsep cinta kepada lingkungan, ekoteologi ya. Nah, ini saya bacakan artinya langsung atau sama sama bahasa Arabnya dong. Bahasa Arabnya ya. Oke, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufa wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Ya artinya janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Nah, kata-kata yang harus digarisbawahi wala tufsidu fil ardi. Janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Itu udah jelas supaya kita menjaga lingkungan, udah jelas itu. Secara jelas apa ya bahasnya tersurat ya Mbak ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
Doharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia atau ulah manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi Al-Quran itu sudah visioner, Mbak. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Udah ada duluan ya? Iya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan manusia, kemudian memberikan way of life atau pedoman berupa Al-Quran sudah nggak tahu kalau manusia itu sebetulnya gemar melakukan kerusakan, bahkan kerusakan di muka bumi. Dan kemudian dijelaskan di kalimat selanjutnya, Mbak. Jadi Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar kembali ke jalan yang benar. Jadi adanya banjir, adanya gempa bumi, longsor dan lain sebagainya, mungkin karena satu orang-orang gemar membuang sampah sembarangan. Adanya banjir, longsor karena orang-orang sibuk untuk illegal logging, melakukan penebangan hutan tapi lupa reboisasi, sehingga terjadi banjir, longsor. Yaitu karena siapa? Bukan semata-mata karena takdir, tapi karena ulah atau perbuatan dari manusia. Rakus ternyata manusia. Iya, makanya ada Mahatma Gandhi ada tuh. Mahatma Gandhi ya. Jadi Tuhan itu menciptakan alam semesta itu untuk mencukupi, dan pasti cukup untuk seluruh manusia. Tapi nggak cukup kalau mencukupi itu, apa? Kalau tidak mencukupi, kalau untuk manusia memuaskan satu manusia yang rakus. Jadi semuanya itu cukup untuk seluruh manusia. Jadi berapa juta ya di penduduk di muka bumi ya, Mbak? Banyak banget, Mas, nggak ada datanya nih, aku nggak tahu. Banyak banget ya. Itu cukup. Kalau ada satu orang yang tamak atau rakus itu ya pasti kurang. Nah, itu kalau dari saya, Mbak. Monggo, kalau dari jenengan bagaimana, Mbak? Ini gayung bersambut ya. Kalau di kekristenan sendiri dalam kitab Kejadian, Tuhan sudah bersabda kepada Adam dan Hawa bahwasanya yuk rawatlah bumi ini, begitu ya. Bukan hanya merusaknya, bukan hanya untuk dieksploitasi, begitu. Dan tadi sudah disampaikan oleh Mas Ade begitu beberapa hal terkait dengan Al-Quran, dan saya dari sisi Kristen akan menyampaikan tentang salah satu buku yang menurut saya menarik dan terkait juga dengan hal ini. Buku dari David Wallace Wells, judulnya adalah Bumi yang Tak Dapat Lagi Dihuni, begitu. Ada 2 poin yang saya ambil di sini. Maaf, saya baca ya. Yang pertama adalah pemanasan di atas 4 derajat pada tahun 2100. Sekarang 2026. Berapa tahun lagi berarti? 74 tahun nggak? 74 tahun. Iya, 74 tahun lagi di bagian Afrika, Australia, Amerika Selatan di utara Patagonia, Asia di selatan Siberia, perhatikan, bakal tidak bisa didiami karena panas, penggurunan, dan berubah menjadi gurun serta banjir. Ini hampir seluruh permukaan bumi nggak sih, Mas? Iya. Kalau disebutkan David Wallace Wells ini? Kayaknya iya. Iya. Dampaknya itu apa? Dampaknya adalah terjadi migrasi besar-besaran dan akan terjadi konflik rebutan sumber daya alam yang tersisa. Itu yang pertama. Masih 74 tahun lagi sih. Mungkin saya udah nggak ada. Nah, ini yang kedua dari PBB. Kemungkinan terburuk malah makin dekat lagi. Tidak hanya 74 tahun lagi, tetapi 30 tahun ke depan. Berarti umur saya 63. Masih hidup nggak ya? Oke, PBB mengatakan 1 miliar orang hanya punya sedikit pilihan. Antara bertarung, memperebutkan sumber daya alam yang tersisa, atau mereka harus lari. Kan ngeri, 30 tahun ke depan loh. Skenario terburuknya adalah 1 miliar orang bertarung tuh, memperebutkan sumber daya alam yang tersisa atau lari. Larinya kemana? Planet Mars atau kemana? Betul. Pertanyaannya bagaimana nasib anak dan cucu kita nanti? Nah, makanya itu sangat menyedihkan. Maka ekoteologi itu menjadi sesuatu yang harus segera kita kerjakan. Kalau dalam konteks agama Kristen, dalam tema Paskah ya, secara khusus itu adalah pertobatan secara ekoteologis begitu. Nah, ini juga senada dengan kata mutiara Jawa, pepatah Jawa. Gimana, Mbak? Itu, Mbak. Hamemayu hayuning bawono. Artinya
memperindah, mempercantik bumi dan segala isinya, bukan hanya untuk merusaknya. Kita diajak untuk berbenah yuk, meneladani apa yang kalau dalam konteks Kristen tadi Tuhan kerjakan, bahwasanya Yohanes 3 ayat 16, kasih Tuhan itu tidak hanya kepada manusia saja, nggak antroposentris, tetapi juga terhadap bumi dan seisinya. Begitu Mas, kalau dari Kristen. Ya, baik sekali itu Mbak. Jadi ketika tadi menjelaskan ekoteologis, data-data yang dipaparkan itu harusnya kita berbenah ya Mbak. Iya. Dan juga sudah harusnya ini kalau di rambu traffic light gitu ya, merah. harusnya sudah merah ini. Ekoteologis merupakan sesuatu hal yang prioritas dan urgent, harus diselesaikan. Oke, baik Mbak. Nah ini kalau saya mau memaparkan satu konsep yang mungkin bisa jadi renungan kita bersama Mbak. Oke, mari. Konsepnya Sayyid Husain Nasr, udah pernah dengar Mbak? Yang bagaimana itu? Sayyid Husain Nasr ini orang Syiah. Jadi kalau saya kan ahlu sunnah wal jamaah atau sunni, karena Syiah itu banyak berkembang di Iran. Tapi walaupun ada perbedaan, saya kira nggak masalah, namanya juga konten titik temu ya. Iya. Jadi kita saling belajar dan saling mengisi. Atau sebaliknya justru malah hampir sama atau mirip dengan Kristen. Iya. Jadi di dalam buku, mungkin teman-teman udah pernah baca ya, judulnya Man of Nature. Secara singkat dijelaskan, kerusakan alam karena krisis spiritual. Alam merupakan manifestasi dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah ini sama itu di Kristen kok. Iya. Ya. Jadi kita saling melengkapi nih Mbak, di forum ini. Titik temu. Titik temu ya. Mungkin gini, teman-teman masih bingung ya, loh, krisis spiritual kok merusak alam? Harusnya logikanya kalau spiritualnya bagus, dia harusnya bisa cinta kepada alam. Ternyata yang dimaksud Sayyid Husain Nasr di sini adalah ketika spiritual kamu bagus, itu enggak cuma mencakup hablum minallah, hubungan antara manusia dengan Tuhan atau Allah, tapi juga hablum minallah, hablum minanas, hubungan Tuhan baik, hubungan dengan manusia baik, ini juga mencakup hubungan dengan hewan, dengan alam juga baik. Nah, kalau misalkan ini teman-teman bertanya, oh, saya udah kok sering pergi sholat ke masjid, saya sudah pergi ke gereja atau ke vihara ataupun tempat ibadah yang lainnya, tapi masih merusak lingkungan, berarti spiritualnya masih bermasalah. Ini menurut Sayyid Husain Nasr. Jadi kedekatan kita dengan Tuhan atau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus termanifestasikan kepada manusia dan memberikan manfaat kepada alam ataupun bumi, tumbuhan juga manusia. Keren banget itu. Bagus banget ya. Karena manifestasi Tuhan itu berupa alam. Jadi ketika kita melihat tumbuhan, ya itu dari Tuhan gitu. Itu kalau dari saya bisa Mbak. Mungkin Mbak Dewi ada pandangan buku yang lain Mbak. Mengingat waktu nih, kalau tadi sudah disampaikan seperti itu, saya mau ke implementasinya langsung. Itu langsung konkret gitu ya. Iya. Melihat kerusakan alam yang sudah terjadi, yuk kita lakukan 3R. Reduce, reuse, dan recycle. Karena apa? Sebentar, saya jelaskan habis ini. Tadinya kan manusia ego di atas atau menjadi pusat segala sesuatu. Yuk kita pindah menjadi ego. Contoh nih, saya sudah bawa Mas. Wah, ini mau sulap ya? Iya nih. Mau sulap. Mungkin para penonton mau melihat, ini tasnya dari apa sih? Merah-merah. Nah, boleh dibantu Mas dari apa? Oke, ini dari bungkus plastik, bungkus kopi. Kopi ya. Iya, bungkus kopi. Gak usah disebutkan mereknya ya. Oke. Kalau ini hanya dibuang jadi sampah, nggak punya nilai ekonomis. Tetapi ketika dijadikan tas, maka dia bernilai ekonomis. Dan ini salah satu untuk upaya kita untuk merawat bumi. Lanjut. Ini ada berapa bungkus Mbak? Wah, ini banyak banget Mas. Bisa dihitung coba. 55. 55 pas ya. Kayak tawar-menawar aja. Oke. Selanjutnya lilin. Lilin atau sabun, yang penting bukan sabun mandi ya, sabun untuk cuci piring gitu ya. Kita bisa buat kok dari limbah-limbah minyak. Mungkin ibu-ibu yang goreng rese. Tahu nggak rese ya? Rese itu ikan asin ya? Ikan asin. Nyambel begitu ya. Biasanya limbahnya kan dibuang gitu aja. Dan itu akan merusak tanah dan air tanah itu sendiri, bukan? Nah, kalau kita daur ulang itu bisa jadi lilin, bisa jadi sabun cuci
piring begitu. Caranya gimana? Di YouTube banyak tutorialnya. Nah, ini bukan air aneh-aneh ya, Mas. Warnanya kuning soalnya. Ini adalah ekoenzim. Dibuat dari apa? Sampah organik yang di dapur kita biasanya kita buang, busuk, bau, jadi nggak karu-karuan. Bahkan di Wonosobo sekali itu ada gunung baru satu, gunung sampah itu. Yang longsor kemarin Desember begitu. Nah, sampah organiknya bisa dibuat ekoenzim. Fungsinya apa? Membersihkan lantai, membersihkan kaca, pembersih kamar mandi dan lain sebagainya. Itu sebagai tindakan nyata, Mas, agar shalom kalau di Kristen itu kesejahteraan untuk seluruh ciptaan bisa kita kerjakan, bisa kita capai. Begitu. Oke, ini langsung konkret sekali ya dari Mbak Dewi ya. Kalau dari saya mungkin yang simpel-simpel aja deh. Jadi kalau saya biasakan buang sampah ya di tempatnya ya kan. Terus milah-milah sampah, ada yang organik, anorganik gitu. Misalkan dalam suatu momen mau buang sampah nggak ada tempat sampah, saya sakuin dulu, Mbak. Oh, sama itu. Nanti baru di rumah saya taruh gitu kan. Kadang kan makan di mobil gitu kan, nggak mungkin nyampah di mobil. Betul. Ya kan? Itu saya taruh. Atau kalau ada tempat sampah baru saya buang di tempat sampah. Itu mungkin satu. Yang kedua, jaga kebersihan rumah, jaga kebersihan lingkungan. Kalau ada sampah yang kira-kira bisa kita ambil di jalan ataupun dimanapun, diambil saja. Mungkin mulai dari hal-hal kecil. Tapi kalau teman-teman sederhana tapi berdampak besar ya. Kalau kira-kira teman-teman cocok dengan sarannya Mbak Dewi, sudah bisa melakukan lilin ataupun membuat tas dari plastik, bisa dicoba. Gitu. Ibu DWP, Mas. Oh gitu, dari PKK juga ya? Iya. Oh gitu, oke. Ya baik, mungkin itu saja konten dari kami. Insya Allah nanti kita ada sesi berikutnya ya, titik temu episode 2 dan episode yang lainnya ya. Hari ini berbicara tentang ekoteologi, mungkin besok berbicara tentang cinta, tentang kebahagiaan gitu ya. Moderasi beragama mungkin? Moderasi beragama, jelas. Toleransi. Iya, gitu. Okay. Atau mungkin punya ide lain yang harus kita bahas, bisa silahkan di komen. Tulis di komen. Ya, oke. Buat teman-teman, sekali lagi silahkan kalau misalkan video ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe, kemudian bisa di share ke teman-teman yang lain gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, sekian dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.